pertama kali di YHY depannya Subur Meatball. Oke. Itu masih 3x4 ya. Tahun memulai 2003 dan masih eksis nih sampai dengan hari ini. 8 tahun lalu kita sempat sampai 20 outlet. Wow, 20 outlet. Target market lebih ke anak ABG. Ito, Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Friends, memulai suatu bisnis bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya komitmen, fokus, dan kreativitas. Namun, sebuah bisnis bisa bertumbuh dengan cepat jika kalian mau membuka bisnis dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, kali ini kita kedatangan entrepreneur muda yang berbisnis bersama sang suami, mengalami jatuh bangun dalam bisnis dan mampu bangkit juga survive juga berkembang sampai dengan saat ini. Yuk kita simak bisnis profile dari entrepreneur muda berikut ini. Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Welcome friends, hari ini saya bahagia banget nih kedatangan Kak Eti, seorang entrepreneur muda yang sangat cantik dan inspiratif. Wow. Nah, Kak Eti gimana kabarnya nih Kak? Baik. Nah, Kakak kemarin kesibukannya ngapain aja nih Kak semasa pandemi ini? Boleh dong cerita sama kita? Wah, banyak banget sih yang apa ya, segala jenis usaha kita lalui sih supaya survive. Karena kan kalau dari yang kita lihat demand udah menurun, terus betul. kita juga nggak bisa tahu apa yang akan terjadi setelah COVID ini, jadi ya berusaha aja. Apa aja kemarin sempat lebih juga banyak mungkin branding ya kayak. Jadi kita lebih mikirkan apa sih next yang akan kita akan kita jalanin gitu. Jadi kemarin itu sebenarnya dipakai kesempatan untuk kita review lagi. Disuruh istirahat. Iya. Jadi proses penggendutan juga buat kita para perempuan. Habis ini udah bingung deh gimana proses mau ngurusin lagi ya. Banyak plus minus sih. Yang penting kita kemarin itu kita melakukan hal-hal positif lah ya, apalagi positif yang produktif. Mungkin bukan buat kita tapi buat bisnis kita juga kan pada akhirnya. Betul banget. Jadi kita tuh benar-benar disuruh flashback apa sih yang kemarin yang kita kurang, terus benar-benar perbaiki gitu. Jadi kapan hari juga sering ngobrol sama teman-teman nih, banyak yang bilang aku banyak banget dapat insight positif dari COVID ini. Karena kan semua kejadian percaya nggak percaya pasti ada baik atau jeleknya lah gitu. Nah, mungkin buruknya ya kita yang tadi dibilang nih ya bisnis lesu, menurun dan bukan kakak sendiri nih semua juga mengalaminya. Tapi banyak positifnya kita mungkin lebih dekat waktu pertama dengan keluarga. Yang biasa nggak ngurus keluarga, nggak punya waktu, akhirnya kita benar-benar lupa sudah berkeluarga. benar-benar luar biasa ya impact-nya sebenarnya. Nah, kalau kita bicara nih sekarang Kak Eti sendiri kan kalau orang pada taunya, khususnya di Bali nih, pada taunya Kak Eti ini seorang entrepreneur ya. Dengan yang kita pakai sekarang nih kebutuhannya adalah pakaian. Nah, itu udah cukup lama. Boleh cerita sama kita nggak Kak? Historinya sendiri dari modis ini gimana? Historinya, dasarnya emang aku suka shopping ya. Iya. Jadi kelihatan sih Kak. Jadi dulu pas masih kuliah, terus sama suami sempat buka, dulu masih pacaran, sempat buka usaha bareng. Dulu kita usahanya komputer. Suami kebetulan kuliah di Jogja, terus saya di sini, dia sering pulang pergi. Habis dapat jualan tuh, aku udah bingung, pengen shopping gitu. Jadi baru dapat jualan, pengen shopping, terus ditegur sama mama, kamu ngapain shopping terus menemuin lemari gitu katanya. Terus dibilang ya udah, ini belanja sana. Dulu masih zamannya Tanah Abang kan di awal-awal. Udah belanja aja sana, terus nanti cari toko, terus jualan deh daripada beli-beli menemuin lemari gitu. Dalam hati, benar juga ya gitu. Ayo gitu. Jadi dari situ mulai. Berarti dari hobi dulu nih. Hobinya dapat cuan nih jualan ini nih gitu kan. Aku beliin baju gitu buat diri sendiri dulu ya. Akhirnya malah yang buka mindsetnya malah orang tua. Dari ibu bilang ya udah daripada ngabisin nggak jelas gitu kan. Daripada di baju menemuin lemari, emaknya disuruh beli lemari lagi nanti malah. Tapi dulu memang dari kecil mama dulu pernah cerita waktu TK tuh kayak dibekelin kue gitu kan, beli di toko kue. Terus dibawa ke sekolah. Zaman dulu tuh kalau nggak salah harganya Rp200 gitu kan. Terus aku tuh jual dengan harga Rp50.
ke teman. Lebih turun. Baik sekali ya. Jadi udah senang dibelanjain aja tuh udah happy gitu. Makanya dia bilang dari kecil tuh karakter bisnisnya udah kelihatan gitu. Bawaan orok lah kalau gitu. Jadi makanya sempat diketawain juga dulu seperti itu. Kita bicara tentang modis. Berapa tahun adanya pertama kali itu? Di tahun berapa ya? Mulai berkembang. Mulai dibuka. Mulai dibikin. Jadi itu tuh kalau nggak salah 2002 aku jadian sama mantan pacar yang jadi suami sekarang. Terus kita dari awal tuh memang konsep pacaran ya, apa sistemnya pacaran sambil bisnis. Jadi kok bisa bisnis baru boleh jadi pacar gitu. Jadi kita tuh udah ngebangun itu mulai dari usaha itu. Habis itu setahun berlalu udah mulai buka modis ini. Jadi modis tuh pertama kali di YHY depannya Subur Meatball. Itu masih 3x4. Iya. Itu kalau boleh tahu di mana ya tempatnya? Di Jalan Tukat YHY. Oh, Tukat YHY. Iya. Jadi masih 3x4. Habis itu perbesar akhirnya sampai sekarang. Itu mulainya di tahun 2003. 2003. Berarti tahun memulai 2003 dan masih eksis nih sampai dengan hari ini. Amin. 2020 hampir 17 tahun loh, Kak. 17. Anak saya aja belum nyampe 17 tahun. Cuma kalau atau kok seumuran saya gitu. Bisa jadi. Nah, yang kita mau tanya di sini, nah dari modis tadi itu kan buka di sana dari size-nya 3x3, 3x4, itu kan kecil banget ya, Kak? Kecil banget, segini doang, kecil banget. Se-size kita sekarang kan? Iya, betul. 3x4. Nah, itu karyawannya apa memang pertama kali berdua dulu sama suami yang incas ngurus, apa emang sudah hiring karyawan? Nah, kebetulan suami saat itu masih tetap ngurus komputernya. Jadi memang belum kebagi. Jadi kita sendiri-sendiri. Tapi tetap manajemen kita berdua sih. Terus karyawan baru satu. Pada saat itu karyawan satu dengan KIT sendiri juga ya ikut bantu. Karena kan kita nggak mungkin standby dari pagi sampai malam. Jadi tetap kita butuh staff. Nah, dari situlah mulai kita bereksperimen, bertambah dan ekspansi gitu. Nah, kalau kita boleh kasih tahu ke kita nih, 2020 sampai dengan saat ini sudah berapa ada tokonya dan karyawan sudah ada berapa nih? Dulu saya sempat punya, kalau nggak salah 7-8 tahun lalu kita sempat sampai 20 outlet. Wow, 20 outlet. 20 outlet di Bali ya. Cuman di 5 tahun belakangan ini saya mulai ngecilkan scope supaya bisa lebih concern karena sekarang kan one stop shopping itu lebih bagus ya. Jadi kita tarik dan semua berpusat di Panjer. Ada 4 sekarang. Sebenarnya dari pelajaran otodidak tadi tuh dari seiringnya berjalan waktu kita belajar nih. Ternyata dari sana kita lihat ternyata mungkin nggak maksimal itu, kita malah banyak punya brand ya, punya toko kita banyak malah nggak terlalu maksimal. Akhirnya kita persempit, tapi kita kompletin semua jadi berubah one stop shopping tadi. Jadi masuk itu orang jadi pengen belanja semuanya. Nah Kak, kalau mau tanya, kita boleh kasih tahu juga buat our friend di depan, itu kan menuju 17 tahun itu nggak mudah, semua butuh proses. Nah, ketika Kakak memulai bisnis ini, tentu Kakak sudah mikirin, dari hobi ini aku bisa menghasilkan duit dulu nih. Nah, di perjalanan ini pasti kan akan ada rintangan dan hambatannya. Boleh sharing ke kita nggak, Kak, yang bikin Kakak tetap pengen besarin ini modis, gimana caranya dan sampai sekarang masih eksis itu apa ya? Saat itu kita nggak terlalu mikirin yang gimana ya, jadi kita tetap tujuan utamanya adalah memenuhi demand market. Gitu. Jadi di saat demand tinggi kita justru lebih terpacu untuk buat ekspansi lebih besar lagi. Jadi arahnya lebih ke demand dan sama sekali nggak punya angan-angan tinggi banget ya untuk yang harus punya di seluruh Indonesia gitu. Jadi kita memang tipenya ya ngejalanin aja apa yang udah ini kita jalanin, yang bisa diekspansi seperti itu. Jadi benar-benar di awal itu memang karena hobi ini nih gitu. Jadi tempat nyalurin hobi dulu dan malah terjadi hobi ini malah menghasilkan ya. Dan akhirnya itu yang bisnis suami sendiri untuk komputer itu masih sampai sekarang? Enggak, karena waktu itu dia hanya bertahan sampai 5 tahun. Kenapa? Waktu itu dia bekerja di bidang hardware. Sementara hardware mulai berkembang zaman kan profit tidak besar, lebih banyak maintenance gitu. Nah, semenjak Krimo kalau nggak salah tuh buka ya, itu kan harganya udah
Ya, banyak. Gitu. Jadi makin kita besar, Modis makin besar, tidak dilanjutkan kembali gitu. Akhirnya suami saya yang ngurus manajemen. Oh, sekarang jadi fokus ikut ke Modis, dan itu dilepasin. Iya, semenjak dipegang manajemen oleh suami, justru malah tambah membesar gitu. Oke, keren banget ya. Berarti visi dan misinya sama nih. Sama, betul. Jadi friend, kita harus menentukan visi dan misi kita dalam memulai suatu bisnis. Kenapa? Karena dengan visi misi yang jelas, walaupun hambatan atau rintangan yang kita akan temui di kemudian hari, kita akan bisa lewati dengan baik. Balik lagi ke visi kita seperti apa. Dan untuk produk yang kita miliki, itu harus benar-benar mengikuti passion kita sendiri. Jadi akan mengikuti selalu perubahan-perubahan yang ada. Oke, KT, dalam kita memulai suatu bisnis, pasti kita akan menentukan nih kira-kira target market atau pasarnya kita mau sasarnya siapa aja. Nah, untuk Modis sendiri, kira-kira pemilihan target marketnya seperti apa? Target market kita kalau di Insight, kalau sekarang di sosial media itu kan ada insight ya, jadi kita bisa review. Kita lihat itu target market lebih ke anak ABG. Dan wanita wanita remaja mengarah dewasa. Jadi umuran saya lah ya. Iya, betul banget. ABG mengarah dewasa. Jadi usia dari 15 tahun hingga di 35 tahun. Itu target market kita. Nah, waktu pertama kali mulai bisnis Modis sendiri, itu kan orang tua yang kasih ini masukan nih, buka aja karena sesuai hobimu. Nah, itu kan 2017 nih, Kak. 2003. Iya. Nah, yang waktu awal itu menentukan marketnya seperti apa ngikutin, aduh pokoknya aku pakai sekarang, aku mau jual yang aku suka gitu aja, atau seperti apa? Jadi saya tuh suka banget ya ngelihat cewek cantik yang bodinya bagus. Kalau ini saya nggak bisa bilang sesuai saya, kayak saya beda lagi. Terus putih gitu. Jadi saya tuh terinspirasi dari beberapa model-model yang saya pengen banget nih, ini orang nih pakai baju ini kayaknya keren banget deh. Jadi seperti itu ya. Jadi saya cara memilih saat itu yang belum ada sosial media dan lain-lain. Karena kan kalau sekarang kita bisa tracking tuh semua tuh. Betul. Dari yang mungkin kita punya brand di sosmed kita, kira-kira yang ininya siapa aja nih insight-nya dan lain-lain. Sekarang saat ini berarti lebih ke yang sebelumnya berarti lebih ke review secara langsung ya. Review secara langsung. Yang bagus sekarang di sini apa, anak mudanya seperti apa untuk yang dipakai. Dan kebetulan saat itu juga banyak saat itu juga di daerah kita itu yang Jalan Tukatihaya di Panjar itu customer kita kebanyakan anak kuliah. Jadi kita lebih ke milih desain yang ngikutin ini ngikutin tren saat itu. Apalagi kan kalau di Panjur itu kampus deket, SMA deket, di-update sana sini ya. Jadi kalau lewat juga pada tahu tuh gitu. Pada tahu, benar banget. Nah, 2003 kok bisa milih sampai mikirin untuk buka itu sih, Kak? Baju gitu. Maksudnya anak-anak muda itu kan mungkin seumuran Kakak nggak kepikiran gitu kan. Flashback ya. Jadi dulu tuh saya memang di zamannya emang gaul banget sih. Nge-in pada saat itu. Yang ini kayak saya. Nge-in saat itu, betul banget. Jadi ya kita pergi abis kuliah terus langsung zaman itu kan masih ada zaman yang dugem kayak gitu. Jadi desain sama baju tuh benar-benar ngikutin apa yang mau kita pakai gitu. Jadi tahu banget ya Kak ya, teman-temanku nih sukanya gini nih, udah. Jadi kita baca gitu. Kita baca pasarnya seperti itu dulu zaman itu. Jadi yang menarik di sini adalah friend, ketika kita menentukan suatu target market, kita harus lihat dan berani cari tahu sebanyak-banyaknya informasi. Riset itu penting banget. Betul, riset yang kita harus temukan kira-kira yang hype, yang tren pada saat itu tuh apa sih? Baru kita tentukan target market kita seperti apa. Betul banget. Kak, setuju nggak kalau branding itu penting? Setuju banget, karena orang sampai mau membeli sesuatu tuh karena ngelihat brandnya. Gitu. Jadi, tapi kalau menurut saya branding itu tidak perlu mahal. Yang penting kita dikenal oleh customer kita, atau ya orang bilang zaman sekarang sih netizen ya. Jadi memang nge-branding sesuatu tuh penting banget, walaupun dalam produk ataupun diri kita itu sangat luar biasa. Makanya kenapa selebgram apa segala itu bisa nge-branding dirinya. Itu benar-benar membuat
orang tuh terpaku pada dirinya sih. Oke, jadi menurut dari kakak sendiri memang brand itu adalah hal yang penting banget dalam bisnis. Betul. Nah, kalau dari Modis sendiri yang dipikirkan atau diinginkan, maksudnya aku tuh pengen Modis tuh dibawa mana gitu. Kaitannya dengan brand sendiri seperti apa? Untuk Modis sendiri sih Contoh misalnya tadi kan kakak udah cerita bahwa kita sudah coba nih buka brand, buka store sebanyak 20, hampir 20 dan akhirnya kita lihat ternyata nggak profit, ternyata banyak review yang mungkin nggak menguntungkan lah dari sisi kita sebagai pembisnis. Akhirnya kak udah aku persempit, aku mau one stop shopping di store yang kita punya kita maksimalin. Nah sekarang kepikiran nggak kakak? Oke sudah punya nih channelnya, aku sekarang baru mau kembangin lagi mungkin ke beberapa tempat. Iya betul banget. Jadi beberapa tahun ini saya sempat konsultasi dengan beberapa teman pengusaha seluruh Indonesia. Jadi di sana juga kebuka pikirannya kita. Selama ini kan kita hanya ngejalanin aja ya. Ya udah rame, terus terkenal, udah ya udah stop segitu aja gitu. Tapi setelah kita keliling lagi, punya teman banyak lagi di luar sana, akhirnya kebuka pikiran kita bahwa kita harus mulai go internasional nih, karena dengan 17 tahun saya rasa masih jauh banget dari hal yang famous kayak gitu-gitu. Walaupun di Bali pun kita udah ya boleh dibilang udah terkenal gitu. Setelah kita bergaul dengan beberapa teman, ya jadi kepikiran pengen go internasional seperti itu. Wah, keren banget ya friends ya. Dan rencana memang tahun depan atau 2 tahun lagi memang rencana mau ekspor sih. Oke, berarti ekspor dengan tetap brandnya. Bali. Oke, brand Modis ini. Nah, yang menarik sekali di sini adalah tadi kakak bilang sama kita bahwa saya belajar juga nih gitu. Dan saya saat ini masih terus belajar. Nah, ini yang mungkin di luar sana para our friend atau orang yang ingin memulai bisnis atau bahkan yang sudah punya bisnis itu mungkin suka cenderung mereka merasa puas dengan ilmu yang mereka sudah miliki saat ini. Nah, kakak sendiri sudah 17 tahun dan saya rasa omset sudah kita udah nggak usah bicara lah di sini ya di saat ini. Tapi kakak masih kepikiran untuk belajar terus. Nah ini boleh cerita ke kita kenapa ya kak kepikiran untuk belajar gitu? Awal mulai kita belajar itu di 7 tahun pertama saya buka. Di usia 20 tahunan itu udah merasa cukup ya dengan umur segitu dan kita mendapatkan omset yang memang mungkin ya lumayan, jadi saya udah rasa cukup segitu aja sih. Tapi pada saat kita mau memperbaiki sistem manajemen di dalam perusahaan itu sendiri, disitulah terbuka bahwa masih banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Tidak hanya untuk bisnis itu tidak hanya untuk mendapatkan omset, tapi gimana kita mensejahterakan tim-tim kita yang di dalam. Nah, sementara dengan skill yang kita punya, kita kan hanya bisa berproduksi dan bermarketing gitu ya. Tapi justru untuk memanajemen di dalamnya itu kita harus banyak belajar di luar sana. Belajar secara langsung, pengalaman orang atau pengalaman kita secara langsung ya kayak. Jadi kegagalan kita sebelumnya apa yang nyebabin kita sampai bikin mungkin down, jatuh, ya kita pelajarin dan kita perbarui lagi tuh. Dan itu saya sadarin baru 7 tahun setelah saya punya usaha ini. Iya, di 10 tahun itu banyak menggali terus. Berarti banyak. Memang kadang-kala nih orang-orang di luar sana selalu bilang, udah lu ibarat kata nih sebuah gelas. Kalau kita bicara gelas, kita akan isi terus dengan air. Gimana caranya air itu, karena ibarat kata akan ada maknanya lah yang akan kita terima. Nah itu pembelajaran orang Cina katanya. Kebetulan saya sih bukan orang Cina. Jadi kita katanya dulu. Nah kak, kalau kita balik lagi nih, sekarang berarti berdua nih bisnisnya sama suami. Dan suami tuh di bagiannya yang ngurusin ibarat kata di dalamnya nih. Di dalamnya, kakak di luarnya. Ya, saya bagian lapangan, jadi saya bagian produksi dan marketing, membawahi beberapa staff itu. Kalau suami saya lebih ke manajemen, jadi lebih ke building, lebih ke accounting, seperti itu. Ini kan ibarat kata kita berbisnis sendiri aja suka mikir sendiri, aduh berat banget ini tuh. Apalagi sekarang bisnis berdua, kepalanya 2 nih. Apalagi berbeda kan. Thinking semua. Dan mikirnya, mikirnya berat di sini. Akhirnya kan double yang dipikirin malahan, karena dapat insight dari saya misalnya, kakak dapat insight dari sini, akhirnya mikirnya malah jadinya berlipat ganda. Nah, yang bikin ibarat kata ketika berdua ketemu, yang dibicarain mungkin bisnis, debat. Nah, yang bikin
sampai visi misinya tuh bisa sejalan, ini apa ya Kak? Iya. Karena kapan hari kita pernah dapat datengin narasumber ya friend ya, malah banyak yang bilang sama kita, aku nggak mau bisnis sama keluarga. Takutnya itu kekeluargaan aja. Jadi udah kita kan keluarga udah damai aja gitu misalnya. Jadi pada saat kita mulai belajar itu di 7 tahun jadi pengusaha, kita memang banyak kerikil sih. Debat itu pasti, argumentasi pasti, dan makin kesini saya mulai membuka diri. Jadi kita memperdalam pengetahuan tentang karakteristik. Di situ dari karakteristik itu kita banyak banget yang harus kita perbaiki. Mulai dari SDM, mulai dari tim inti, mulai dari semuanya yang ada di dalamnya itu. Kita akan lebih mengerti jika kita mempelajari lebih dalam karakteristik itu. Jadi di mana plot-plot yang memang kita harus mengisi dan memang tidak biar tidak saling bentrok gitu. Nah disitulah kita lebih memperdalam. Wah, jadi tahu ya ketika karyawan yang masuk kita harus survei dulu nih kekurangannya apa, cari nih yang support dia yang bisa bantu siapa gitu. Betul. ya. Jangan orang marketing kita taruh di akunting, kacau nanti. Gitu. Atau orang marketing nih, orang marketingnya itu orang akunting. Jadi ketika branding dia kasih tambah-tambahan sama kurang-kurangan. Ini neraca ya. Jadi seperti itu, lebih ke sana sih. Nah, makin kesini kita paham siapa A, siapa B, siapa C yang memang kita nggak perlu menaruh orangnya seperti ini ya. Ya, jadi kurang lebih supportnya lebih dari sana. Nah, balik lagi nih, friend, bahwa experience is the best teacher. Jadi, kita harus balik lagi ya, bahwa tadi diceritakan oleh kakak, itu memang bahwa branding ini adalah sangat hal yang penting. Suatu kebutuhan dasar yang harus dimiliki dan harus terus continue terus-menerus dan mengikuti apa sih yang saat ini sedang happening lah. Seperti sekarang ini sosial media sangat tinggi ya Kak ya. Jadi, Kak Iri pun sudah mulai melakukan seperti meng-create content creator seperti apa, untuk membawa brandingnya seperti apa, dan tujuan bisnisnya juga udah jelas ya Kak ya, bahwa akan membawanya terus untuk go internasional. Nah sekarang kita bicara mengenai tujuan dari berbisnis. Di awal tadi Kakak udah cerita bahwa tujuannya berbisnis memang karena dapat advice dari orang tua. Tapi seiring berjalannya waktu pasti akhirnya menemukan nih, aku nih pengen berbisnis. Seperti tadi nih Kakak bilang mau go internasional. Ketika menuju arah go internasional ini kan belumnya Kakak masih bingung nih. Boleh cerita ke kita nggak Kak? Awalnya tujuan berbisnis atau mendirikan Modis nih pengennya apa aja sih dulu gitu? Iya. Kebetulan di usia itu kan saya nggak kepikiran ya, apa itu bisnis, apa itu jualan. Kita belum bisa membedakan pedagang dan pebisnis gitu. Jadi pada saat itu ya udah sekedar jualan udah happy dapat omset gitu. Nah berjalan dengan waktu. Kayaknya omsetnya belanjain lagi nggak Kak? Takutnya shopping lagi nanti. Jadi berjalan dengan waktu kita belajar dan kita sudah menemukan bahwa oh ini loh bisnis kita yang sebenarnya, oh ini loh yang akan kita bawa ke go internasional gitu. Nah disitulah kita baru mulai meng-create dalam diri kita, kebetulan dalam suami istri dalam satu keluarga itu, baru kita kepikiran untuk go internasional dengan produk-produk yang makin kesini makin kita merasa kita nih udah dapat ini nih, tes ini udah kita punya gitu, tes yang kita punya dan orang lain belum bisa. Sudah tahu lah culture-nya kita seperti apa ya untuk gitu. Modis sendiri. Sebelum kita bicara lebih lanjut lagi mengenai Modis, boleh minum dulu Kak? Boleh. Takut keselak nanti. Nah Kak, kita mau ngulik-ngulik sedikit lebih jauh nih. Kakak pada saat itu tamat SMA. Iya. Kalau zaman dulu nih, saya selalu mikirnya gimana saya dapat uang lebih cepat. Mau nggak mau saya jadi karyawan aja deh. Saya sendiri pun pada saat saya sekolah pun untuk kuliah saya harus kerja dulu biar bisa saya bayar kuliah. Nah ini Kakak pikirannya kok sampai buka bisnis, boleh cerita nggak Kak? Nah jadi SMA, kuliah, ketemu suami, buka bisnis. Nah ini kita menarik sekali nih Kak. Kebetulan dulu boleh flashback cerita. Dulu saya sebenarnya keterima di farmasi UGM. Terus papa nggak setuju karena anak ceweknya pisah jauh di Jogja gitu. Akhirnya kan kuliah di sastra Inggris di ekstensi dan pagi kita nggak ngapa-ngapain kan. Kebetulan mama punya teman dulu outsourcing
security di Airport dan di Angkasa Pura dan beberapa perusahaan dulu namanya Makro. Dan saya di sana sebagai admin. Dan di sanalah saya pelajari tentang SDM juga. Gitu, bagaimana cara mengelola SDM, bagaimana cara mengatur jadwal dengan beberapa security. Kita membawa sekitar 90 security. Jadi dibagi-bagi mengatur. Tapi memang khususnya di airport itu ya? Iya, di airport. Jadi ya kurang lebih dapat ilmu di situ juga sih untuk membangun bisnis. Lalu ketika bekerja di sana kan udah mutusin nih akhirnya kuliahnya di Bali aja. Di Bali. Ketemunya suami nih Kak. Jadi cerita jodoh. Takutnya pada jelas nih di luar. Ketemu sama suami itu dulu sahabatnya itu lagi nyari-nyari saya gitu kebetulan. Nagih utang nggak kalau bahasanya kesem-sem gitu ya. Terus habis itu dia mati, motornya tuh mati di rumah saya. Kalau nggak salah akinya rusak. Bawalah suami saya besoknya. Bawa suami saya itu untuk memperbaiki, nemenin untuk ngambil motornya gitu. Disitulah saya kenal. Berarti gitu. Suami di Bali memang? Di Bali dulu SMA kan. Setelah SMA baru dia pindah ke Jogja. Ini berarti pacarannya dari SMA? LDR emang. Kelas 3 SMA. Lama loh. Cicilan rumah lunas nih kalau nggak kawin-kawin. Itu 5 tahun pacaran, kalau nggak disuruh nikah nggak nikah sih. Gitu. Akhirnya suami malah kan kuliahnya nggak di Bali kan? Iya, kuliahnya di Jogja. Jadi pulang pergi gitu. Jadi pada saat itu memang buat bisnis suami nggak di Bali? Nggak di Bali. Jadi ya sering pulang pergi aja. 2 minggu sekali, seminggu sekali seperti itu. Keren banget. Menemukan yang inline. Jadi kan pacarannya ngomongnya nanti mau neraca yang ketemu. Kemarin jualannya berapa aja, lakunya berapa gitu kan. Betul, bener banget. Nah, akhirnya tamat kuliah lah pada saat itu. Tamat kuliah kan saya rasa pada saat itu sudah modis ya? Udah modis. Nah, memang dia masih yang kecil. Masih yang 3x4 tadi itu. 3x4. Boleh cerita nggak Kak, perjuangannya apa aja sih Kak? Pernah nggak ngerasain, aku tuh jatuh banget di titik ini dan yang bikin akhirnya bangkit lagi? Boleh nggak sharing Kak? Karena kan mungkin orang di luar sana tuh taunya modis udah kelihatannya itu udah banyak, karyawan udah banyak, ngeliatnya udah ini kakaknya eksis terus nih gitu kan. Dia nggak tahu nih perjuangan di balik itu apa gitu. Titik terendah saat kita kebakaran ya, tahun 2012 kebakaran dan menghabiskan semua isi barang. Jadi setokonya dan bangunannya berarti ya? Sebangunannya. Waduh. Jadi itu bukan yang habis kebakar, tapi karena pakaian dia disemprot sama pemadam kebakaran. Jadi kan hancur semua, runtuh. Jadi ya benar-benar nggak bisa dipakai, rusak semua. Jadi habis bukan karena terbakar mungkin cuma sedikit di bagian belakang, cuman habisnya tuh gara-gara disemprot PDAM. Tapi nggak ada pilihan juga sih ya, mereka kan maksudnya ingin membantu ya. Iya, nggak ada pilihan daripada habis semua. Iya betul. Ya udah, di situ benar-benar kita, karena saya habis datangin barang juga, dan itu prepare untuk Lebaran dan Galungan. Biasanya Lebaran dan Galungan itu kita omset naik 10 kali lipat dari yang standar gitu. Kak, boleh kita prepare juga clue-nya. Waktu itu kerugiannya berapa Kak? Itu 2012 kalau nggak salah sekitar 4M kayaknya. Wow. Itu nggak sedikit loh friend, itu duit semua. 2012. Dan saya juga baru ambil kredit kalau nggak salah ya, 500 juta di saat itu. Dan datanglah kepala bank itu langsung lemes karena barang itu udah semua saya jadikan uangnya udah jadi barang itu semua, langsung lemes. Terus cuman ya dukungan dari keluarga, sahabat itu luar biasa banget. Seminggu aja kita udah move on. Jadi benar-benar yang bikin bisa move on support, benar-benar support bahwa lebih ke cerita orang Cina kebanyakan. Biasanya orang kalau udah Cina lagi nih kita. Biasanya orang habis kebakaran pasti lebih dari yang biasa. Iya betul. Jadi ya udah dari situlah kita mulai gencar banget ya. Pada saat itu memang tokonya cuma satu yang kebakaran itu, apa sudah mulai ada outlet? Sudah mulai beberapa outlet. Dan waktu itu
saya masih 6 bulan nih kembar. Oh iya. Dan mbaknya tuh pas pulang, jadi saya pas nyetir lagi buka outlet baru, nyetir berdua dengan anak bayi, bertiga jadinya, bayi kecil-kecil masih 5 bulan di car seat. Ya ampun, kebayang deh. Dan nangis-nangis sepanjang perjalanan untuk OTW ke tempatnya gitu. Tapi saat itu kan saya punya salon, jadi sempat punya salon, jadi salon itu juga support pembiayaan ke yang pendaftaran itu. Itu di tempat salonnya nggak terpisah lagi berarti? Terpisah. Dan salon saat itu juga lumayan ramai sih dan terkenal gitu. Wah, ini menarik ya. Saya sampai kehabisan kata-kata untuk ngomong. Dan beberapa bulan kemudian kalau nggak salah tuh Gosa juga kebakaran gitu. Oh, jadi barengan pas Gosa itu. Iya. Kalau nggak salah 7 bulan, nggak selang jauh deh. Oke. Gitu. Itu memang karena ada yang bakar atau itu kebetulan kita kan sempat punya patung-patung yang udah rusak. Display itu ya? Iya. Terus mannequin yang rusak terus ditumpuk di mesin air. Oh iya. Mesin air yang konslet dia di situ. Akhirnya yang terbakar kan fiber itu loh. Jadi kan cepat dia naik api. Jadi memang semua orang dalam berbisnis itu pernah lah mengalami jatuh bangun. Bukan masalah dilihat jatuhnya, tapi gimana caranya mereka bisa bangkit lagi gitu. Itu yang perlu kalian semua pelajari. Karena semua pebisnis pasti punya cerita dan kesulitan juga. Ibarat kata keuntungan mereka masing-masing lah. Ini yang kita harus dalami. Dan kita harus trust, itu yang paling penting. Percaya diri kalau kita akan bisa move on. Oke, tadi sudah maju, sekarang kita mundur lagi. Maju mundur cantik. Nah, kita mundur lagi tuh ngomong bicara pas SMA, tamat SMA. Itu buka bisnis, buka modis dengan toko lah. Toko itu kan bayar toko kan. Iya betul. Itu perlu modal loh. Betul. Di usia itu boleh cerita nggak sama kita? Modalnya itu dari mana ya? Modalnya itu dari mama. Jadi 20 juta aja. Iya. Udah termasuk kontrakan. Saat itu kontrakan kalau nggak salah 7 apa 6 juta ya masih. Pada zaman itu ya. 7 apa 6 juta gitu. Jadi sisanya kita belikan barang. Udah. Akhirnya dari setiap profit ditambah lagi barang. Jadi kita pakai putar, jadi istilahnya gulung dana ya. Jadi barang seberapa laku itu kita jadikan barang lagi, Nah disitulah mulai dia berproses. Jadi jangan khawatir ya, walaupun modal yang kita miliki mungkin minim pada saat kalian ingin membuat bisnis, tapi asal ada kemauan dan kerja keras, pasti bisa kok akhirnya menjadi besar. Betul. Terutama kerja keras. Kak, saat ini selain modis apa aja ya Kak yang sudah di-expand? Expand. Apa ya? Sekalian promo Kak. Jadi selain modis kita juga produksi sandal. Tapi bukan yang high quality ya. Jadi kita ngikutin demand-nya aja, demand customer. Berarti di modis juga ya? Enggak. Beda-beda brand. Ya, di Watu Renggok. Jadi kita buat produk dengan waduh, ini penguasa Panjer nih kalau gitu nih. Daerah Panjer kalau ada belokan dikit ganti nama udah ada tokonya atau cabangnya udah ada gitu. Di sana sandal khusus. Sandal shop. Terus suami juga expand ke beberapa ruko. Jadi punya beberapa ruko di daerah Panjer juga. Nah kan kontrak. Tadi salonnya itu di mana Kak? Sampai sekarang masih? Salonnya itu udah tutup ya. Kalau nggak salah udah 5 tahun yang lalu. 7 tahun lah udah lumayan lama. Gitu. Karena saya kebetulan tidak kompeten di bidangnya itu, jadi kita serahkan ke SDM ya. Kurang sih kalau menurut saya. Memang kalau kita pada saat itu ramai banget. Iya, sayang banget ya. Kalau emang sudah ada orang yang bantu, kenapa Kak? Kepikiran ngelepas ya. Karena masa mungkin nggak passionnya ya, nggak bisa ngambil langsung. Kembali lagi, setelah itu tutup, saya baru mulai belajar. Memang jika ingin berbisnis atau ingin jadi seorang pengusaha, sesuai dengan passion. Jangan memaksakan diri. Jika kita memaksakan diri, itu nanti nggak akan bisa bagus gitu. Benar-benar setuju banget. Sama bisa lah. Memulai nggak bisa mempertahankan itu aja. Saya rasa sih ini sebenarnya tips yang bukan hanya untuk entrepreneur sih Kak. Betul. Kita bisa contoh untuk para karyawan yang lain juga harus benar-benar nih kalau seandainya yang kalian tekuni saat ini nggak sesuai dengan passion, better move on. Betul. Better move on. Iya, betul. Karena hasilnya pun nggak akan setimpal lah atau sesuai dengan yang kita ibarat kata kita jalani pada saat itu. Betul banget.
Nah, kali ini adalah segmen yang dinanti-nanti. Wow. Setiap narasumber, siapa yang datang ke sini nih Kak. Nah, ini namanya adalah Fast Question segmen. Dimana kita akan kasih challenge kepada narasumber yang datang untuk jawab pertanyaan kita dengan cepat. Apapun yang ada di luar kepala dijawab. Maksudnya sih kita pengen melihat seberapa sigap dan cepat tanggapkah seorang entrepreneur dalam menghadapi segala musibah. Yang pertama, ini pertanyaan Kak, jadi nggak pilihan. Bisnis adalah sesuatu yang memang apa yang kita inginkan di dalam satu visi misi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita inginkan atau kita wujudkan berupa visi misi kita ya. Wah, menarik, berat ternyata jawabannya. Nomor 2 ya. Apa yang orang lain tidak tahu tentang Kakak? Wow, banyak banget. Kalau saya di depan orang banyak tegas, terus kesannya galak. Gitu. Cuman enggak sih Kak, saya kenal juga baik. Tegas, galak di depan, hatinya tapi lembut, sutra gitu. Cuma sebenarnya saya tuh orangnya thinking ya. Jadi setiap pagi saya selalu memikirkan what the next gitu. Modis ini mau kita bawa kemana? Jadi setiap pagi itu yang terus saya pikirkan. Berarti tadi kan kita baru datang nih Kakak, sebelum datang bilangnya sorry ya, agak telat dikit karena habis ngopi sama suami ngomongin itu kan. Besok modis bawa apa ya gitu kan. Jadi emang kita kebetulan sama istri kalau dalam karakteristik kita orangnya yang thinking. Jadi emang suka berpikir what the next. Iya, gitu. Ada bagusnya sih Kak kalau menurut saya. Jadi kita punya role sendiri, tracknya kita mau bawa kemana. Jadi nggak overlap jadinya. Yang bahaya, ibarat kata nih kita mau ke BW lah gitu, mau ke beach walk, mampir dulu ke sana kesini sampai lama. Kalau Kakak nih tahu, oh bypass lewat sini nih, lewat tol kenceng nyampe gitu kan. Kak, yang ketiga, jika saya bisa mengulang waktu, saya akan pengen jadi dokter sih dulu. Bukan jadi pebisnis. Pengen jadi dokter. Dulu. Karena kan sudah jadi dokterin suami Kak. Kenapa Kak pengen jadi dokter? Memang dulu dari cita-cita kecil emang pengen banget jadi dokter. Gitu. Jadi dokter, ingin bicara kita ingin dapat income banyak atau ingin membantu orang? Enggak, kalau saya lihat dulu tuh waktu kecil keren aja sih jadi dokter, dipandang orang banyak, bisa menyembuhkan orang gitu. Akhirnya tapi hal yang membawa ibarat kata bukan dreamnya, bukan keinginan saat itu malah bikin besar Kakak saat ini ya. Betul banget. Itu harus disyukuri sebenarnya kayak. Jadi masih pengen jadi dokter Kak? Anakku kayaknya bakal aku buat jadi dokter. Gitu. Masih ambisi untuk jadi dokter. Nomor 4. Seseorang yang paling menginspirasi kamu. Kalau inspirasi yang benar-benar rules gitu, enggak sih, enggak terlalu banyak ngikutin patron orang ya. Jadi saya suka sama beberapa orang yang punya usaha-usaha yang banyak, yang bisa punya cabang-cabang yang banyak, kayak gitu. Kalau untuk orang tertentu, satu orang tuh nggak terlalu ada. Jadi pengen seperti siapa gitu nggak sih? Jadi ada. Inspirasi untuk berbisnis sebenarnya nggak ada. Jadi mencontoh dari sini, kira-kira saya dapat inputan apa gitu ya? Tidak keseluruhan di satu orang itu. Gitu. Nah kalau inspirasi hidup mungkin Kak? Kalau inspirator kebetulan saya memang nggak yang memang pengen seperti dia gitu. Jadi memang saya nggak punya inspirator orang gitu. Berarti dalam kehidupan pun nggak ada inspirasi Kak? Nggak ada inspirasi. Kalau harus misalnya harus seperti Oprah atau apa gitu memang nggak ada sih. Nggak ada. Nggak suka. Jadi saya ingin menjadi diri saya sendiri. Iya betul. Nah nomor 5. Hal pertama yang Kakak lakukan ketika bangun tidur? Bangun tidur, cuci muka Kak? Iya. Apa buka make masker? Bangun tidur saya selalu ada kopi dan roti ya. Jadi saya membutuhkan waktu 2 jam. Lama kali Kak. 2 jam sampai 3 jam untuk memikirkan tentang perusahaan. Itu memang jadi seperti riset, terus marketing, terus mau ngapain aja itu memang saya sisihkan waktu sih. Nah ini kelihatan ya, tadi nggak mau pengen jadi siapa-siapa, mau kreator nih kelihatan nih 2 jam butuhin waktu setiap hari buat mikirin, kan kreator gitu mikir. Kelihatan tipe-tipe pemikir. Oke, yang terakhir, hal yang paling memalukan buat Kakak yang pernah Kakak lakukan di tempat umum? Nggak ditanya nih, nggak pernah malu soalnya. Nggak punya kemaluan gitu. Saya
sering nggak pede aja kalau di antara orang-orang besar. Oke. Gitu. Kenapa nggak pede, Kak? Karena saya merasa saya adalah bagian saya tuh masih jauh di antara mereka. Saya masih harus terus belajar gitu. Oke. Gitu. Jadi ya dalam diri saya gimana saya bisa seperti mereka. Jadi saya harus belajar gitu. Kalau di antara orang besar saya masih rasa ciut banget. Keren banget ya. Boleh nggak tepuk tangan dulu? Sampai speechless, lupa mau tepuk tangan. Seorang kakak yang ibarat kata udah ada modis di mana-mana, aja masih punya perasaan minder loh. Itu yang saya langsung, hah? Serius loh? Gitu kan. Kak, sebelum kita akhiri, kita mau minta kakak buat kasih tips kepada our friend di luar nih, Kak. Oke. Tipsnya bagi kalian pengusaha muda yang memang pengen banget berbisnis, anak-anak muda yang pengen bisnis, jangan patah semangat kalau mau belajar. Sekalipun kalian sudah jadi orang besar di sana, di luar sana, belajar itu penting banget ya, karena belajar itu tidak akan termakan oleh waktu dan usia gitu. Jadi saya di usia segini aja masih haus sama pembelajaran apapun itu, mau insight dalam keluarga, pembelajaran keluarga atau bisnis dan lain sebagainya. Memang input dari luar itu benar-benar luar biasa Bang. Jadi friend, hidup ini hanya satu kali. Jadi kalian harus gunakan untuk hal-hal positif. Baik itu kita belajar, membantu orang secara langsung, itu sangat bagus sekali. Iya, betul. Betul ya Kak ya? Nah, terakhir nih Kak, boleh nggak bilang bye friends gitu Kak? Sama Kak ya? 1, 2, 3. Bye friends! So friends, jangan pernah berhenti belajar. Gunakanlah hal-hal positif yang bisa membentuk dan membangun kalian nantinya. Gagal adalah hal yang wajar. Keberanian untuk terus berjuang dan berusaha adalah hal yang penting yang harus kalian perhitungkan. Ingat friend, dari kegagalan, kalian bisa belajar banyak hal yang nantinya bisa kalian gunakan untuk hal-hal positif yang membangun. So friends, experience is the best teacher. Saya Adi Nadira, sampai jumpa di e-talk selanjutnya. Bye friends! E-talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira.